Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa zayyanahu fi qulubina wa karha ilana al-kufra wal fusuqa wal isyan. فنحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فنصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وآله وصحبه والتابعين وعلى كل من والاه إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المؤمنين rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum mukminin jamaah subuh Masjid Syuhada yang dimuliakan Allah dan saya muliakan karena Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan kita setelah mematikan kita semalaman dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Nikmat Allah sempurna, nikmat Allah utuh, nikmat Allah luar biasa yang kita tidak pernah mampu bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau hitung-hitung nikmat Allah, tentu kamu tidak akan mampu menghitungnya. Karena itu syukur itulah kalimat pertama dan utama untuk senantiasa kita hadirkan dalam hati kita, untuk kita tunjukkan dalam bentuk amal-amal yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hamba-hambanya yang bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya agak lupa. Terakhir saya di sini sekitar 2 bulan atau 2 bulan yang lalu ya. Di tempat ini juga membahas tentang manajemen kematian. Ya. Betul ya? Manajemen kematian. Bahwa kematian itu adalah suatu peristiwa alami mengikuti sunnatullah ya, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita hadapi, kita kelola dengan benar ya. Jadi kematian itu sesuatu yang alami berdasarkan sunnatullah, dan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengelolanya. Bagaimana kita mengelola kematian? Ya, tempo hari kita jelaskan. Kematian itu walaupun datangnya rahasia Allah Subhanahu wa taala ya, tapi dia dihadirkan kepada kita dalam kepastian yang sudah bisa kita prediksi. Yang tidak bisa kita prediksi itu waktunya, tetapi kepastian datangnya sudah bisa kita prediksi. Bahkan kita prediksi bukan sekedar prediksi, tapi dia adalah sesuatu yang pasti. Dan Allah sebutkan kematian itu melalui 2 cara atau 2 jalan atau 2 bentuk, 2 sifat, yaitu husnul khatimah dan su'ul khatimah. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memilih, mau pilih yang mana? Ya, tentu kita semua memilih kematian yang husnul khatimah ya. Apakah kita bisa memilih? Bisa.
Dan itu kembali kepada kemauan kita. Kita mau milih yang mana? Mau milih yang su'ul khotimah atau milih yang husnul khotimah? Karena pilihan kita husnul khotimah, maka jalan husnul khotimah itu yang harus kita tempuh. Dan kita menempuh jalan husnul khotimah, maka Allah Ta'ala memastikan akan memberikan juga husnul khotimah. Ada pertanyaan dari Pak Zainal waktu itu, bagaimana dengan hadis ya yang menyebutkan tentang seseorang sepanjang jalan hidupnya sebagai orang baik, ahlul hasanah, kemudian ada ketetapan takdir bahwa dia adalah ahlun nar, maka sebelum menemui kematiannya yang jarak antara dia ya dengan surga itu tinggal sejengkal, tiba-tiba dia didahului oleh catatan takdirnya, maka dia pun kemudian beramal dengan amal ahli neraka, maka dia pun masuk neraka. Sebaliknya, ada orang yang seumur-umur itu melakukan amal-amal ahli neraka, tapi karena catatan dalam takdir dia adalah ahli surga, maka sebelum meninggal dunia tinggal sejengkal jaraknya dengan surga, tiba-tiba dia beramal dengan amal ahli dengan neraka ya, dengan neraka, tiba-tiba kemudian dia beramal dengan amal ahli surga, maka dia pun kemudian masuk surga. Bagaimana dengan hadis itu? Disebutkan di situ bahwa dia beramal dengan amal ahli neraka, maka dia masuk neraka. Dia beramal dengan amal ahli surga, maka dia masuk surga. Amalnya lah yang menentukannya, bukan takdirnya itu sendiri. Nah, kemudian ketika itu kita bahas tentang takdir ya. Takdir itu adalah rahasia Allah Ta'ala, kehendak Allah murni yang tidak bisa dicampur oleh kehendak siapapun. Tetapi Allah Ta'ala di dalam memberikan takdirnya itu mengikuti kemauan manusia. Takdir di Lauh Mahfud itu sudah Allah Ta'ala tetapkan, tetapi setiap saat Allah Ta'ala mengubah takdirnya dengan apa? Dengan doa-doa hambanya ya, dengan doa-doa hambanya. Ketika hambanya itu berdoa dan doa itu benar doanya, doa yang sungguh-sungguh, maka pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memastikan bahwa doa setiap hambanya itu pasti diijabah. Iya, diijabah sesuai dengan amalnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku ya, maka katakanlah fa inni qarib, aku ini dekat, ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa hamba-hambaku, aku mengabulkan permintaan hamba-hambaku, idza da'ani, apabila mereka berdoa kepadaku, falyastajibuli, syaratnya maka hendaklah mereka istijabah kepadaku, mengikuti arahanku, mengikuti perintahku, mengikuti petunjukku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Ketika kita istijabah kepada Allah Ta'ala, mengikuti arahan Allah, tuntunan Allah Ta'ala, dalam keadaan kita beriman, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak mengabulkan doa-doanya. Intinya doa-doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Ta'ala ketika memang doa kita benar iya. Dan itu akan menjadi jalan hidup kita. Bagaimana dengan takdirnya? Takdir suka-suka Allah, tinggal dirubah saja kalau nggak sesuai ya. Sesungguhnya tidak ada yang memperpanjang umur seseorang kecuali amal soleh, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Jadi umur seseorang itu bisa diperpanjang oleh Allah Ta'ala dengan amal-amal soleh. Ada dua makna di sini. Makna yang pertama, makna
kualitatif, mana kualitatif artinya usia kita bisa pendek tetapi makna atau kebermaknaan dari kehidupan kita bisa sangat panjang, karena sesungguhnya hidup itu adalah kebermaknaan kita ketika kita ada di dunia ini. Ada orang itu yang usianya pendek tetapi legasinya, tinggalan kebaikannya itu seumur-umur. Para ulama, para masyayikh yang sekarang meninggalkan at-turath al-islamiyah, warisan-warisan kitab-kitab ya yang sampai sekarang dikaji ya, al-a'immah al-arba'ah, imam yang 4, Imam Malik dengan muwatta'nya ya, Imam Hanafi dengan murid-muridnya, walaupun beliau tidak menulis sendiri langsung buku-bukunya, Imam Syafi'i ya dengan kitab-kitabnya ya, Imam Ahmad bin Hambal ya dengan musnadnya ya, yang walaupun beliau tidak secara langsung menulis dengan tangannya tetapi melalui putranya, tapi sampai sekarang seolah-olah beliau beramal. Begitu juga imam-imam yang lain sampai sekarang tetap menjadi rujukan dan seolah-olah tetap mengajar walaupun beliau sudah ratusan tahun meninggal dunia. Itu umurnya menjadi panjang secara kualitatif, tapi bisa juga menjadi panjang umur seseorang dengan atau secara kuantitatif. Umurnya misalnya 50 tahun, Allah Ta'ala tetapkan diperpanjang menjadi 100 tahun. Bisa, kenapa? Itu suka-suka Allah Ta'ala ya, suka-suka Allah Ta'ala. Dan takdir itu ketika kejadian, ketika belum kejadian itu masih rahasia dari Allah Ta'ala. Apakah ia asli memang seperti itu atau itu tambahan, kita tidak pernah tahu. Yang jelas Allah Ta'ala setiap hari sibuk mengabulkan doa-doanya, doa-doa hambanya, sibuk setiap hari untuk mengubah takdir-takdir di catatan dalam Lauh Mahfuz. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Meminta kepadanya, memohon kepadanya, berdoa kepadanya seluruh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Setiap hari dia Allah Ta'ala sibuk ya, sibuk mengabulkan doa-doa hambanya ya. Jadi intinya kalau kita mau jalan kebaikan, Allah Ta'ala akan berikan jalan kebaikan. Tapi kalau kita abai, enggak serius minta jalan kebaikan, itu bukan urusan Allah, itu salah kita. Maka kita jangan pernah lupa untuk berdoa istiqomah di jalan Allah Ta'ala, berdoa untuk bisa husnul khotimah. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk ya, ya. Wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, dan kemuliaan, keterjagaan dari hal-hal yang hina, wal ghina, dan kecukupan dalam hidup ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mari kita serius berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan dunia dan akhirat, dan kita memilih jalan husnul khotimah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada poin ini saya ingin bicara tentang doa ya. Jadi doa itu kepastian diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan
tentu syarat-syarat. Ya, dengan syarat-syarat. Nah, syarat-syarat doa itu apa saja? Ini yang banyak terabaikan. Kita doa-doa saja tapi lupa memenuhi syarat-syaratnya. Nah, syarat pertama dari doa adalah ikhlas lillahi ta'ala. Apa artinya ikhlas lillahi ta'ala? Artinya ditujukan semata-mata kepada Allah Ta'ala, tanpa diikuti, tanpa diiringi dengan syirik, tanpa diiringi dengan permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Barang siapa yang berdoa kepada Allah beserta kepada yang lainnya, maka bukan saja Allah Ta'ala tidak mengabulkan, tetapi malah Allah Ta'ala akan murka. Ini sedang kita cari ayatnya. La burhana lahu. Nah, ini real. Jadi artinya seseorang berdoa kepada Allah Ta'ala harus ikhlas lillahi ta'ala, dan tidak menyertakan harapan doa itu kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya seseorang itu merasa tidak yakin doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena merasa tidak yakin, maka kemudian dia mencari-cari sandaran, mencari-cari wasilah, mencari-cari penyambung doanya, penyambung doanya yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen selamat, doanya doa selamat, tapi bersama dengan doa selamat itu dia juga bersandar kepada jin, supaya menjaga keselamatannya. Nah, ini tidak dikabulkan doanya karena dia tidak ikhlas, dia menyertakan doanya disertai dengan perbuatan syirik, dengan benda atau tanpa benda, atau kadang-kadang orang, bahkan orang yang sudah meninggal dunia dijadikan wasilah. Nah, ini membuat doa-doa menjadi tidak terkabul. Bagaimana dengan orang-orang yang bukan hanya berbuat syirik, bahkan tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi kok dia doa atau permintaannya, kemauannya, keinginannya dikabulkan? Nah, ini bab beda, bab lain. Itu bukan istijabah doa, tapi itu babnya bab istidraj. Bab istidraj, lain soal. Kalau ada orang maksiat, ahli syirik, jauh dari Allah Ta'ala, tapi kok keinginannya itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu babnya bab istidraj. Ini mohon maaf ada problem, jadi enggak mau muncul ini. Jadi itu syarat-syarat yang pertama ditujukan kepada
Allah Subhanahu wa taala murni. Nah, sudah saya siapkan sebenarnya. Oh, astagfirullahaladzim. Iya, iya. Gak bisa muncul. Kelupaan, ternyata filenya ada di sini. Belum dicolok. Iya, iya. Seumur-umur juga nggak bisa. Iya. Ya, jadi syarat yang pertama itu kita harus memurnikan doa kita hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Ta'ala, beribadah kepada selain Allah Ta'ala tanpa bukti-bukti yang benar, ya, tanpa hujjah, fa innama hisabu indallah, maka perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak pernah beruntung orang-orang yang kafir. Yang kedua, berdoa harus dengan sungguh-sungguh. Ya, apakah ada Ustadz orang yang berdoa tapi tidak sungguh-sungguh? Banyak. Ya, karena dia tidak memahami makna sungguh-sungguh dalam berdoa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kamu yakin diijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala tidak bakal mengijabah doa-doa yang lahir dari hati yang lalai, yang sembrono, ya, yang main-main. Ya. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'adukum falyu'zim fid du'a." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Wala yaqul Allahumma in syi'ta fa'tini. Dan jangan pernah mengatakan, ya Allah, apabila engkau berkehendak berilah. Ya. Jadi itu nggak benar berdoa ya Allah kalau engkau berkehendak berilah. Tapi ketika berdoa kita yakin akan diberi dan betul-betul kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tadarru, tawaddu tentunya, dengan rasa rendah diri dan betul-betul dengan apa istilahnya itu, DP, dengan betul-betul mengibah-ibah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allah la mustakrihalahu. Allah tidak suka dengan doa yang diikuti dengan apabila engkau berkehendak. Ya. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dan yang ketiga, diiringi dengan sikap taat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini masalahnya. Doa-doa mesti diiringi dengan sikap taat kepada Allah Ta'ala. Tadi kita sebutkan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li, syaratnya wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada aku.
Di sini banyak orang yang kemudian merasa begini, saya ini bukan orang soleh, saya ini bukan orang baik, bagaimana mungkin doa saya diijabah? Nah, perasaan ini tidak boleh, ya. Bahwa kita merasa belum sebagai orang baik itu bagus, tapi itu tidak dalam konteks dihubungkan dengan doa, ya. Karena ketika itu kita hubungkan dengan doa, maka kita menjadi tidak berdoa. Berarti kita tidak yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ini ada dilema pemahaman di sini. Salah satu di antara penghalang doa, ya, seandainya ada waktu nanti kita bisa perdalam ini. Salah satu di antara penghalang terkabulnya doa adalah perbuatan maksiat. Ya. Kalau orang berbuat maksiat itu mengotori hatinya, dan itu yang kemudian menjadi penghalang bagi doanya. Makanya dalam adab doa, ini bukan syaratnya, tetapi adab doa, sebelum doa didahului dengan istighfar. Ya, didahului dengan istighfar. Minta agar Allah Ta'ala menghapuskan dosanya. Iya. Tetapi hadis tentang penghalang doa ini tidak boleh kemudian membuat kita menjadi enggan berdoa. Iya. Membuat kita enggan berdoa dan kita kemudian tidak yakin doa kita bakal diistijabah. Nah, itu enggak benar, karena itu dua hal yang berbeda, harus dipisahkan. Ya, harus dipisahkan. Ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa kita akan diijabah oleh Allah Ta'ala, dan berhubung dengan dosa-dosa yang terperbuat oleh kita selama ini, kita dahului doa-doa kita dengan istighfar, ya. Dan yakinlah bahwa Allah Ta'ala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya tanpa kecuali. Ya, hadis-hadis ini banyak sekali, ya. Jadi seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak bumi dan langit, ya, ketahuilah ampunanku sebanyak itu pula. Jadi sepanjang kita istighfar kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, maka Allah pun akan mengampunkan kita. Tidak ada kesulitan bagi Allah Ta'ala untuk menghapuskan seketika doa-doa kita. Makanya dosa-dosa kita, maka istighfarlah yang akan menghapuskan dia, mendahului doa-doa kita. Jadi sekali lagi diiringi dengan sikap istiqomah, diiringi dengan sikap yang juga serius untuk mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Ya. Yang berikutnya, tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, 4. Tidak tergesa-gesa dalam berdoa. La yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil, kata Rasulullah SAW. Setiap seorang hamba pasti akan diijabah doa-doanya, malam yatu bi itsmin, sepanjang tidak berdoa dengan keburukan, berdoa untuk keburukan. Ya, kalau doa keburukan tidak dijawab oleh Allah Ta'ala. Ya, bagaimana dengan kutukan? Itu kan doa keburukan. Atau laknat, itu kan doa keburukan. Nah, ini babnya berbeda juga. Ya, babnya juga. Nanti ada penjelasan tersendiri. Karena ada tempat-tempat yang berbeda ini, yang agak ini. Malam yasta'jil, sepanjang dia tidak tergesa-gesa. Apa artinya tergesa-gesa? Tergesa-gesa itu ketika belum diijabah secara kasat mata, dia merasa tidak dijabah oleh Allah Ta'ala, kemudian dia bosan terus tidak mau berdoa lagi. Nah, ini yang tidak benar. Doa tidak boleh ada bosannya, harus terus menerus kita sampaikan. Kalau secara kasat mata belum tampak kita diijabah, bisa jadi sudah diijabah dalam bentuk yang berbeda, bentuknya dengan dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita kehendaki, atau dengan
keburukan-keburukan yang akan menimpa kita. Bisa jadi juga seperti itu, karena salah satu bentuk istijabah doa itu diganti dengan yang lebih baik, ya, dengan yang lebih baik. Yang kelima, ya, tidak terhalang dengan sikap atau amal-amal penghalang doa. Dan ini yang agak serius tadi kita ini kan, penghalang doa ini yang harus kita hindari. Ya, yang pertama perbuatan maksiat. Ya, perbuatan maksiat tadi kita sudah singgung, ya. Dan perlu kita garis bawahi di sini untuk kita bisa sikapi dengan benar. Kata Rasulullah SAW, wa innar rajula la yuhramur rizqu bidzambi yusibuhu. Dan sesungguhnya seseorang itu terhalang rezekinya dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya. Hadis nomor 4158. Imam Ahmad dan Imam Hakim juga meriwayatkan hadis ini. Ya, jadi rezeki itu terhalang dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, dan ini bukan hanya rezeki dalam arti turunnya kebaikan-kebaikan, termasuk dalam makna setiap kebaikan yang kita minta kepada Allah Ta'ala itu bisa jadi terhalang sampai nggak jadi, ya, terhalang sampai. Jadi kita mesti menghindari supaya, ya, doa-doa kita istijabah. Kalau sudah terlanjur, segala sesuatu yang terlanjur itu ada penghapusnya, dan penghapusnya apa? Istighfar dan taubat. Istighfar dan betul-betul azam untuk meninggalkan segala maksiatnya. Memutus silaturahmi itu yang kedua yang membuat doa-doa menjadi terhalang, ya. Makanan dan minuman, pakaian dan lain-lain yang haram itu juga menghalangi doa. Hadisnya sangat terkenal, ya, bahwa ada seseorang, ya, dalam hadis yang panjang, kemudian di akhir hadis disebutkan summa dzakara rajula yutilus safara was'atha aghbara. Kata Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW di akhir sabdanya beliau menyebutkan tentang seseorang yang yutilus safara, safar panjang. Salah satu di antara momen terkabulnya doa adalah ketika seseorang sedang safar. Ini orang safar, safarnya bahkan panjang, disebutkan saking panjang itu as-as aghbara, wajahnya kusut masai, rambutnya acak-acakan, ya, berdebu itu. Jadi as'atha aghbara itu seperti tertutupi debu, wajahnya, rambutnya, pakaiannya lusuh, kusut masai, saking panjangnya perjalanan. Dan itu orang-orang seperti itu orang yang dekat diijabah doanya. Tapi ada orang yang seperti itu tapi tidak diijabah, ya. Kata Rasulullah SAW, yamuddu yadaihi, dia mengangkat kedua tangannya ila sama, ke langit, ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya. Wa mat'amuhu haram, sedangkan apa yang dimakan haram. Wa masyrabuhu haram, sedangkan minumnya, apa yang diminum haram. Wa malbasuhu haram, sedangkan apa yang dipakainya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia mengonsumsi hal-hal yang haram. Fa anna yustajaba lidzalik, kata Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin doanya bisa diijabah? Ya. Jadi makanan haram itu menghalangi dikabulkannya doa, dan ini yang harus kita jaga, ya, harus kita jaga. Ini nanti kita bedakan dengan bab istighfar dan tobat kalau memang kita ini, ya. Jadi artinya ketika kita berdoa, kita istighfar dan tobat dengan serius, dengan sungguh-sungguh, ya, bahwa kemudian kita terjatuh ke dalam yang haram itu bab berikutnya. Cuma kita harus sadar, ya, bahwasanya penghalang-penghalang atau amal-amal yang haram itu menghalangi doa yang harus kita selesaikan sebelum kita berharap dengan benar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, kita percepat waktu. Ini jam berapa? Sudah habis ini. Nah, yang keenam, menjaga adab-adab berdoa. Ini yang banyak. Ya, adab yang pertama tadi kita sebutkan itu mendahului dengan istighfar dan doa, dan ini yang paling utama. Ya, karena penghalangnya harus singkirkan dulu. Kalau penghalang dikabulkannya doa nggak tersingkirkan, itu menjadi berat. Pastikan bahwa istighfar kita, doa kita, taubat kita sungguh-sungguh, sehingga segala dosa itu kita yakini dihilangkan oleh Allah Ta'ala, atau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, didahului dengan amal soleh, dengan ibadah, ya, dan amal-amal soleh. Ibadah dan amal soleh itu fungsinya selain menghapuskan doa-doa, ya, juga membuka kasih sayang Allah Ta'ala, membuka kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ketiga, mendahului doa dengan sedekah. Sedekah itu kekhususan dari amal soleh. Doa masuk pengertian amal soleh, tapi dia menjadi khusus karena memang disebut secara khusus. Tasaddaqu wa dawaw mardakum bis sadaqah, fa inna sadaqah tudfi'u anil aghrad wal amrad. Bersedekahlah kamu dan mintalah kesembuhan dengan sedekah. Fa inna sadaqah tudfi'u anil aghrad wal amrad. Karena sesungguhnya sedekah itu, ya, menghapuskan atau menolak segala penyakit, al-a'rad wal amrad, ya, segala gejala-gejala dan penyakitnya. Nah, sedekah, maka ketika kita ingin doa kita mustajab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan kita penuh dosa, dalam keadaan kita merasa sedikit amal, nah, maka sedekahlah, ya, dengan harapan sedekah itu sebagai wasilah dikabulkannya doa kita. Mengutamakan berdoa di waktu-waktu yang mustajabah. Pilih waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Setiap waktu sesungguhnya mustajabah, tetapi ada waktu-waktu yang Allah Ta'ala istimewakan. Waktu yang pertama, ya, itu pada hari Jumat. Pada hari Jumat itu hari-hari ijabah doa. Kita tidak baca hadisnya karena waktu kita pendek. Yang kedua, pada pertiga malam terakhir. Pada pertiga malam terakhir. Jadi kalau dalam sepekan itu ada hari istimewa namanya hari Jumat, dalam sehari itu ada jam-jam istimewa, dan jam istimewa itu adalah di dini hari atau sepertiga malam terakhir menjelang subuh. Itu adalah saat-saat dikabulkannya doa. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Setiap malam Tuhan kita Allah Ta'ala itu turun dari langit dunia. Hina yabqa thulutsal lail, ketika tersisa sepertiga malam al-akhir, yang akhir. Yaqulu wa may yad'uni fastajibu lahu. Siapa yang berdoa padaku pasti akan aku kabulkan. Wa may yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang minta kepadaku pasti akan memberi. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Hadis Sahih Bukhari. Ya, yang ketiga, ketika sedang sujud dalam sholat di hari yang paling baik, Jumat, di waktu yang terbaik sepertiga malam, di detik-detik yang terakhir yang terbaik, ketika sedang sujud, di sujud pertiga malam di hari Jumat. Nah, itu yang detik-detik di mana pintu-pintu doa terbuka dengan seluas-luasnya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun faksir doa. Saat-saat yang terdekat bagi seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa, kata Rasulullah SAW. Yang keempat, di ujung atau setelah sholat wajib. Tuburi sholawatil maktubat.
Para ulama berbeda pendapat. Duburi sholawatil maktubat itu di ujung sholat wajib, itu maksudnya sebelum salam. Tapi sebagian ulama menyebutkan duburo sholawatil maktubat itu di akhir atau sesaat setelah salam dari sholat wajib. Ya, kita nggak usah mempertentangkan pendapat itu, kita pakai dua-duanya saja. Sebelum salam kita doa, setelah salam kita doa. Jadi nggak usah berdebat tentang beda pendapat duburo itu setelahnya salam atau sebelum salam, nggak usah diperdebatkan, kita pakai dua-duanya. Maknanya sebelum salam maupun sesudah salam kita pakai dua-duanya. Nah, itulah saat-saat terkabulnya doa. Ya, ketika azan berkumandang, di hadis lain disebutkan ketika antara azan dan iqamat. Jangan pernah lupa berdoa ketika azan dan iqamat. Ya. Baik di dalam sholat, ya, sholat sunnah, maupun di luar sholat, doa antara azan dan iqamah mustajabah. Ya. Kemudian ketika terjadi pertempuran, sedang perang, itu doa-doa dijawab oleh Allah Ta'ala. Pada waktu turun hujan, itu juga saat-saat doa istijabah. Ya. Kemudian kita sedang teraniaya, kalau kita mengalami keteraniayaan baik personal maupun sosial, mengalami keteraniayaan, keterpinggiran, tersingkirkan, nah doanya orang-orang yang teraniaya, tersingkir itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan juga bagian dari makbulnya doa-doa mereka, kita minta mereka untuk berdoa. Makanya tidak sedikit ada orang-orang yang mengajak kita untuk menyantuni anak yatim dan kemudian didoakan oleh anak yatim. Menyantuni orang miskin didoakan oleh orang-orang miskin, karena orang-orang anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang tersingkir, al-mustad'afun secara keseluruhan itu memang didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya banyak sekali, ya, bahkan Rasulullah wanti-wanti kepada Mu'adz bin Jabal, wattaqu da'watal madlum, kamu hati-hatilah, takutlah, khawatir terhadap doanya orang yang terzalimi. Ya, fa inna bainahu wa bainallahi laisa lahu hijab. Fa inna laisa lahu bainallahi wa laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena antara dia dan Allah tidak ada hijab. Ya, orang lain yang teraniaya maupun kita doa-doanya mustajabah. Ketika dalam perjalanan, ya, itu juga saat-saat terkabulnya doa. Salah satu da'watul mustajab, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid ala waladihi. Doa orang tua kepada anaknya itu juga sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang berpuasa, yang ke-10, ketika kita berpuasa, nah, mengumpulkan saat-saat terbaik itu penting. Di hari Jumat, di jam-jam terkabulnya di dalam sujud, dan kita misalnya dalam keadaan puasa atau di bulan puasa, Jumat puasa, Masya Allah, saat-saat begitu. Nah, itu menunjukkan ketika kita memilih hari-hari yang baik, saat yang terbaik, itu menunjukkan bahwa yang kita sungguh-sungguh berdoa. Nah, kesungguhan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian kembali ke adab-adab tadi, salah satu di antara adab yang kedua, ada 10 bentuk tadi. Kemudian adab yang lain adalah memulai doa dengan memuji Allah dan sholat kepada Rasulullah SAW. Jadi berdoa dengan memuji Allah Ta'ala dan sholat kepada Rasulullah SAW. Ya. Yang ke berikutnya, berwasilah dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah mempunyai Asmaul Husna, maka berdoalah kamu kepadanya dengan dengan wasilah Asmaul Husna. Panggillah nama-nama Allah Ta'ala dengan nama-nama yang indah itu, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya, banyak bentuknya, panjang dan seterusnya. Ya, kemudian menengadahkan kedua tangan. Ada ikhtilaf sedikit di sini, tetapi secara keseluruhan hadis tentang mengangkat tangan itu banyak sekali. Iya. Dan itu menunjukkan kesopanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha hayyun karimun yastahyi min ibadi ayyabsutu ilaihi yadaihi tsumma yuradduhuma khaibatain. Allah itu Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Dia malu kalau ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya kemudian dia pulang dengan tangan kosong.
Jadi Allah Ta'ala malu kalau hambanya berdoa kemudian tidak dikabulkan itu. Ya. Jadi sepanjang tidak ada penghalang-penghalang doa, maka doa-doa itu akan dengan mudah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Yang berikutnya adalah merendahkan diri, ya, dengan suara yang lirih, ya, tidak rame-rame, tidak membentak-bentak, ya, menggunakan bahasa yang indah. Bentuk kesopanan itu adab dari berdoa, dan bahasa yang paling indah dalam berdoa adalah apa yang dicontohkan Allah dalam Al-Quran. Berikutnya apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih indah daripada yang dicontohkan Allah dalam Al-Quran. Tidak ada yang lebih indah lagi dari yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Berikutnya kalau kita tidak pakai Quran, tidak pakai hadis, ya, karena nggak hafal misalnya, atau karena memang doa kita spesifik, harus kita buat doa kita dengan susunan kalimat yang indah. Ya, indah. Tapi bukan pada indahnya, tapi lebih kepada hati, kelembutan hati kita, hati yang lembut. Ya, ini bagian-bagian penting yang mengakhiri doa dengan amin. Ya, hadisnya ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa amin itu adalah kunci, ya, pengunci dikabulkannya doa. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, waktunya sudah habis dan diingatkan, mohon maaf tidak ada kesempatan untuk kita tanya jawab. Saya merasa perlu mengangkat persoalan ini karena rangkaian dari husnul khotimah tadi, ya, kebaikan dunia akhirat kita itu ada pada kita, ya, ada pada amal-amal kita, dan amal kita mengiringi doa kita, itulah yang akan mengantarkan apa yang kita cita-citakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kita husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadan Allah yakum ajmain. Wastaghfirullah walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.